kalau mendongeng, biasanya Sabil pakai kostum. Kostum yang Sabil buat sendiri. Nah, ketika Sabil melihat anak-anak itu ketawa, Sabil juga kayak ikut seneng gitu loh Kak, ikut bahagia. Nah, itulah yang membuat Sabil lebih mencintai untuk mendongeng. Tepuk tangan dulu buat Sabil. Halo teman-teman anak Indonesia. Perkenalkan, namaku Sabil, umurku 10 tahun. Sabil adalah pendongeng cilik Kampung Dongeng Indonesia. Karena bakatku ini, Sabil sudah berkesempatan untuk tampil di berbagai acara. Sabil juga sudah sering menjuarai lomba mendongeng tingkat nasional. Oh ya teman-teman, Sabil juga relawan cilik loh yang siap berbagi keceriaan untuk teman-teman semua. Satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia. Dari usia berapa sih sebenarnya Sabil ini udah mulai belajar mendongeng? Sebenarnya dari kecil itu, dari umur 5 tahun itu Sabil suka didongengin sama mama. Diceritain sebelum tidur. Nah terus Sabil mulai tertarik untuk mendongeng. Ternyata dongeng itu seru. Terus Sabil dongengin adik-adik Sabil. Dan kalau mulai memfokuskan untuk mendongengnya itu umur 7 tahun Kak. Sebenarnya kalau selain dari suka didongengin sama orang tua, yang bikin Sabil tertarik sama mendongeng itu apanya sih? Yang bikin Sabil tertarik itu karena Sabil bisa berbagi kebahagiaan dengan banyak orang. Nah, Sabil kan relawan cilik juga nih Kak. Jadi Sabil itu suka dongeng di tempat-tempat kayak lapak pemulung, terus yayasan kanker anak, panti asuhan, terus kolong jembatan. Nah, ketika Sabil melihat anak-anak itu ketawa, anak-anak itu bahagia dengar dongeng dari Sabil. Sabil juga kayak ikut seneng gitu loh Kak, ikut bahagia. Nah, itulah yang membuat Sabil lebih mencintai untuk mendongeng. Tepuk tangan dulu buat Sabil. Keren ya. Nah, kalau sosok Sabil ini ciri khasnya dalam mendongeng ini kan katanya ada apa ya? Karakter dan ciri khasnya masing-masing nih. Kalau Sabil tuh mendongengnya lebih ke gimana? Sabil itu biasanya kalau mendongeng, biasanya Sabil pakai kostum. Kostum yang Sabil buat sendiri, disesuaikan sama tema dongengnya. Serius? Iya. Jadi pakai kostum dan kostumnya bikin sendiri? Iya dong. Itu awalnya gimana kepikiran, oke kayaknya Sabil pengen menjadi ciri khasnya tuh pakai kostum. Dan sampai kostumnya bikin sendiri, biasanya kan kadang ada nyewa gitu ya. Iya. Ini apa yang membuat Sabil kepikiran sampai seperti itu? Jadi tuh ceritanya awalnya Sabil kayak dongeng gitu. Terus Sabil mikir, kayaknya kalau dongeng pakai kostum gitu lebih menarik. Terus anak-anaknya kayak lebih, wah lucu banget pakai kostum gitu. Jadi tuh Sabil buat kostumnya itu dari bahan daur ulang. Iya, jadi bahan yang udah nggak dipakai di rumah, Sabil daur ulang bisa menjadi kostum atau atribut yang biasa Sabil untuk mendongeng. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak sekali macam-macam jenis dongeng anak. Di antara ada dongeng fabel, dongeng legenda gitu ya. Kalau Sabil lebih dongeng yang seperti apa? Terus kenapa alasannya? Kalau Sabil itu lebih ke dongeng fabel. Soalnya ceritanya lucu juga menarik. Dan dari dongeng fabel itu atau dongeng binatang, Sabil bisa bikin cerita sendiri, Sabil bisa berimajinasi. Dan biasanya itu anak-anak lebih suka dongeng fabel karena dongengnya tuh lucu tapi banyak pesan moral yang bisa diambil. Nah, kenapa Kak Ojib juga semangat? Karena lihat Kak Ojib megang beberapa buku dan ini ternyata Sabil nggak cuman mendongeng saja teman-teman, tapi juga sudah berhasil menerbitkan buku. Nah, jadi Sabil sebenarnya udah menerbitkan berapa banyak buku sih? Jadi sebenarnya itu Sabil udah nerbitin 3 buah buku bergambar dan 1 buku antologi cerpen yang baru naik cetak nih Kak. Tepuk tangan dulu dong buat Sabil. Keren amat. Umur Sabil tuh 10 tahun kan? Iya. Umur 10 tahun sudah ada 4 buku. Wah keren sekali. Berarti ini yang Kak Ojib pegang sudah ada 3 buku ya. Nih ada salah satu bentuknya seperti ini. Mau Kak Ojib contekin dulu. Sudah. Nah kita tanya-tanya seputar buku ya. Coba inspirasinya sebenarnya dari mana sih Sabil? Dan kamu pertama kali nulis buku atau nerbitin buku saat usia berapa? Usia 7 tahun deh kayaknya kalau nggak salah. 7 tahun udah bikin buku. Ini yang pertama ini ya? Iya, ini Sabil yang Sabil tulis saat umur 7 tahun. Judulnya Sabil Ingin Bermain Dengan Bebas. Nah, cerita tentang apa dan inspirasinya dari mana, Bil? Itu tuh cerita tentang zaman COVID. Jadi Sabil bikin buku itu waktu masih COVID. Ceritanya tentang
Sabil yang mau main dengan bebas tanpa jaga jarak, tanpa pakai masker. Waktu itu kan lagi zaman COVID Kak, jadi main kan harus jaga jarak banget, harus pakai masker. Pokoknya ketat sekali ya dan Iya. cuman bisa aktivitasnya tuh di dalam rumah aja ya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang membuat seorang Sabil tertarik untuk bikin buku jadinya? Sebenarnya alasannya sih sederhana Kak. Apakah itu? Karena buat teman-teman yang belum bisa dengerin cerita Sabil secara langsung, masih bisa nikmatin cerita Sabil lewat buku-buku yang Sabil tulis. Oke, nah teman-teman ya ini walaupun Sabil ini sibuk mendongeng, ternyata Sabil ini juga ada satu lagi yang Kak Ojib kaget, ternyata pasti kasih tahu. Ternyata sudah merilis beberapa single atau lagu. Nah, ini gimana nih? Udah berapa single yang berhasil kamu rilis? Berapa? Ada 3. Singlenya ada 3. Ada 3. Ah. 2 itu lagu berkolaborasi sama Vision Kids. Aha. Nah, terus satunya itu lagu buatan Kak Bambi Nur. Oh, Kak Baby Nur bikin. Oh, Iya. seru banget. Jadi judulnya itu yang berkolaborasi sama Vision Kids. Judulnya ada Binatang di Hutan sama Warna Kesukaanku. Terus kalau yang buatannya Kak Bambi Nur, Teman Sejati. Ya berarti yang terakhir adalah yang sama Kak Baby Nur ya. Iya. Ternyata tuh kan udah mendongeng, jadi relawan, bikin buku, nyanyi juga bikin single. Luar biasa nih ya. Nah, ini mendongeng dan juga menyanyi. Ini kan satu hal yang berbeda. Iya. Apakah kamu mengcombine ini atau menggabungkan dongeng sambil bernyanyi? Dan yang membuat kamu juga untuk bisa tiba-tiba terjun ke dunia musik itu apa awalnya? Nah ini nih Kak, jadi itu kan Sabil anak sanggar juga. Anak sanggar. Nah anak sanggar kampung dongeng itu bukan cuma belajar tentang dongeng. Tapi belajar tentang nyanyi, terus nari, MC juga, acting. Nah semua itu Sabil pelajarin sungguh-sungguh dan alhamdulillah Sabil bisa metik hasilnya. Kayak membuat cerita tadi Sabil sudah merilis 4 buah buku, terus nyanyi Sabil juga udah merilis 3 buah lagu. Kalau nari Sabil pernah menjadi talent di post program KTT ASEAN 2023. Iya, Sabil jadi yang nari-narinya itu. Jadi Di dalam hutan binatang bermain, melompat berlari ke sana kemari. Yuk kita ikuti mereka bermain, ikuti aku seperti mereka. Lompat, lompat, seperti kodok. Lompat, lompat, seperti kodok. Lompat, lompat, seperti kodok-kodok melompat, pat, pat, pat. Di dalam hutan binatang bermain, melompat berlari ke sana kemari. Yuk kita ikuti mereka bermain, ikuti aku seperti mereka. Terbang, terbang, seperti burung. Terbang, terbang, seperti burung. Terbang, terbang, seperti burung. Burung terbang, bang, bang, bang. Di dalam hutan binatang bermain, melompat berlari ke sana kemari. Yuk kita ikuti mereka bermain, ikuti aku seperti mereka. Mengaung, ngaung, seperti singa. Mengaung, ngaung, seperti singa. Mengaung, ngaung, seperti singa. Singa mengaung, ha, ha, ha. yeay. Kak Ojib mau nanya soal mendongeng. Nah, kasih spill dikit. Nanti Sabil mau dongeng cerita tentang apa? Sabil mau cerita tentang seekor burung kecil namanya burung pitput. Burung apa? Pitput. Pitput. Iya, Oke, artinya apa tuh? burung pipit kecil. Oh, burung pipit kecil. Biasanya bikin untuk satu cerita memakan waktu berapa lama Sabil? 1 hari mungkin.
1 hari? Iya, tapi nggak nyampe sih kayaknya. Nah ini biasanya kamu bikin cerita untuk dongeng itu dicicil atau sekali bikin langsung jadi biasanya? Biasanya itu sekali bikin langsung jadi. Oke. Nah kalau buku cerita, berarti kan juga Sabil ini suka baca buku kan? Nah Iya. kalau dari buku cerita, Sabil sendiri suka baca buku yang seperti apa? Sabil suka baca buku yang lucu, yang menarik. Kayak dongeng Fabel tadi, ceritanya lucu tetap banyak pesan moral yang bisa Sabil ambil. Terus kalau sekarang nih Kak, Sabil lagi suka cerita tentang detektif. Judulnya Creepy Cast Club, karyanya Karizal Iwan. Oke, berarti ini sudah menuju buku-buku yang agak sedikit mikir ya. Nah kalau ditanya dengan bakat Sabil yang banyak ini, sebenarnya Sabil seorang pendongeng cilik ini cita-citanya apa sih? Cita-cita aku mau jadi pendongeng profesional yang bisa keliling dunia, terus bisa berbagi kebahagiaan, berbagi cerita sama teman-teman di seluruh Indonesia. Dan juga seluruh dunia ya. Iya, yang bisa mudah-mudahan. mengharumkan nama Indonesia. Tepuk tangan dong buat Sabil. Amin, amin. Semoga cita-cita Sabil bisa terlaksana dan juga bikin bangga nggak cuma untuk keluarga dan teman-teman, tapi juga bikin bangga nama Indonesia. Sabil ya, amin. Nah, dari semua bakat yang Sabil miliki, sebenarnya target yang pengen kamu capai apa sih? Ada nggak target yang dalam waktu dekat ini? Target dalam waktu dekat ini, Misalnya? Sabil pengen buat buku lagi nih Kak. Buat buku lagi, habis itu Sabil pengen ngarang-ngarang lagu. Mudah-mudahan bisa bikin lagu atau enggak buku-buku baru supaya teman-teman bisa nikmatin cerita Sabil dimanapun teman-teman berada. Oke, berarti goalsnya semoga karyanya Sabil semakin banyak dan tentunya juga semakin banyak berguna untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Iya. Nah, ini yang terakhir, Sabil bisa sampai seperti sekarang ini tentunya nggak luput dari dukungan atau support dari keluarga, dari teman-teman, dari guru. Ya, kira-kira Sabil pengen nggak sih menyampaikan sesuatu untuk support sistemnya Sabil yang sudah selama ini sejauh ini sudah mendukung Sabil sampai sebegitunya hingga Sabil bisa seperti sekarang. Ada Kak. Silakan sayang, kameranya sini. Sabil mau ngucapin makasih terutama buat keluarga Sabil, buat mama sama papa yang gak kenal lelah, udah mau support Sabil sampai detik ini, udah mau dukung Sabil. Pokoknya selalu ada buat Sabil. Sabil juga mau ngucapin makasih buat adik-adik Sabil yang udah selalu nemenin Sabil kemanapun Sabil pergi. Makasih ya adik-adik, makasih ya mama sama papa, I love you. Love you too, tepuk tangan dong. Juga mau ngucapin makasih nih Kak. Kenapa? Sabil juga mau ngucapin makasih buat Pak Alek, kepala sekolah, Bu Lili, teman-teman Sabil. Pokoknya semua makasih udah mau dukung Sabil. Terus Kak Awam Prakoso, Bunda Ana, kakak-kakak relawan, kakak-kakak pendongeng di seluruh Indonesia. Sabil mau ngucapin makasih banget udah mau dukung Sabil sampai Sabil bisa duduk di kursi mewah ini sama Kak Oji. Terima kasih Sabil, yeay. Pasti yang nonton ini yang diucapin terima kasih sama Sabil juga akan jawab dengan senang hati Sabil sayang, sama-sama ya gitu. Sabil sekarang saatnya Kak Oji pamit dan ini dia penampilan dongeng spesial dari Sabil. Di suatu pagi yang cerah, di dalam hutan terdengar suara binatang bersaut-sautan. Ada wah, di atas pohon yang sangat lebat, terdapat seekor burung kecil yang baru terbangun dari tidurnya. Burung itu bernama Pitput. Bangun pagi diberi matahari agar kita bisa melihat bumi. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Matahari kan bersinar terang. Bangun pagi, ayo kita semangat. Buka sayap, kita belajar terbang. Terbang tinggi-tinggi sekali agar aku bisa keliling bumi.
Pitput adalah seekor burung kecil yang mempunyai cita-cita untuk dapat keliling dunia dengan sayap kecilnya. Namun, karena ia masih kecil, ia belum bisa terbang. Tapi Pitput pantang menyerah. Ia terus berusaha. Setiap hari, ia berlatih terbang. Walau itu sulit baginya, Pitput sering terjatuh, terluka. Tapi Pitput terus mengepakkan sayapnya agar ia bisa terbang. Karena ia percaya pasti ia bisa. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Karena kegigihannya, akhirnya Pitput pun si burung kecil bisa terbang keliling dunia dengan sayap kecilnya.